nggak berat-berat gini karena ada yang penting-penting. Kalau tadi kita sampaikan ayatul munafik, salah. Tanda-tanda orang yang munafik itu ada 3. Apa saja? Apabila Fa'idha hadasa kadzdzab, Fa'idha wa'ada, dan Fa'idha wa'ada berjanji mengingkari janji. Wa'idha uktumina, Khianat. Wa'idha uktumina itu apa artinya? Dipercaya. Jika dipercaya berkhianat. Ini ada hubungannya dengan keberadaan kita di sini. Maka saya sampaikan biar kita selalu ingat akan tujuan atau kita kesini ini tujuannya mencari apa atau sedang ditugaskan oleh orang tua kita apa. Kita dipercaya untuk mencari ilmu keluar dari rumah, keluar dari daerah untuk mencari ilmu. Untuk mencari ilmu, dan bisa sebagai contoh Mas Akmal, Mas Fikri sudah bisa ngajari orang. Mas Akmal sudah bisa dianggap menguasai arba'in, ya toh, sehingga dia dipercaya untuk menangani cabang di sini. Mas Fikri sudah lulus dari Pondok Quran di Kudus. Dia sudah dapat syahadah, dia sudah dikatakan lulus, sudah di wisuda. Nah, ini artinya ini dapat dipercaya, dikasih amanat. Fikri, Akmal, utlubu ilma, cari ilmu. Di mana? Di Kudus. Nah, terus Akmal oleh orang tuanya dipercaya, disuruh beri amanah utlubul ilma di Ma'hadi Al-Mubarak Bidma, suruhnya di sana. Mas Yusuf kemarin sudah di setorannya sudah komplit ya, arba'in. Nah, Mas arba'in sudah ya, urus setorannya. Maka ini namanya tidak berkhianat, dan dia juga menepati janji, disuruh belajar, ya belajar. Jadi dia berkata benar, lulus ya lulus, belajar ya belajar. Artinya sesuai dengan tujuan semula dan sesuai dengan apa yang ditugaskan. Dan sekarang yang satu, wa idza utumina qona, sekarang dipercaya, dan dipercaya untuk mengembangkan, sambil belajar sambil mengembangkan cabang arba'in yang ada di Jogja ya ini. Sekarang Yusuf sama sekarang Dani sama Hafid diperintah oleh orang tuanya utlubul ilma ila Jogja, cari di ilmu di Jogja, pondok di sini di cabang Al-Mubarak Jogja. Nah sekarang tangani apa di yang benar-benar, pertama
ikuti disiplinnya di pondok, disiplinnya syariat Islam. Bangun pagi, sholat subuh yang ikuti waktunya, sholat mengikuti waktunya. Kalau ada kajian, kalau sekali lagi sakit ya nggak apa-apa, tapi kalau keseringan kayak Dani akhirnya kurang atau tidak bisa mengikuti perkembangan kawan-kawannya. Nah, ini saya nyitir Al-Quran ini suatu hari. Al-Quran itu isi yang pokok ada dua, basiro wa nadhiro. Basiro itu kabar gembira, nadhiro itu kabar yang kabar gembira, kemudian ada iming-iming pahalanya. Kalau nadhiro itu kabar peringatan dan ada ancamannya atau takdirnya. Barang siapa berbuat baik maka dia akan diberi pahala. Itu basiro. Barang siapa yang timbangan sholat, timbangan kebaikannya bagus, maka dia akan ditempatkan di surga. Atau sebelumnya kitab catatannya akan diserahkan di tangan kanan. Kemudian akibatnya dia akan masuk surga. Nah, kalau nadhiro itu kabar atau peringatan, yang kabar atau sebagai peringatan, kemudian nadanya ancaman atau ada takzir, ancaman atau hukuman. Barang siapa mencuri maka akan dipotong tangannya. Barang siapa berbuat dosa dia akan diadab di neraka. Yaitu nadhiro. Jadi Al-Quran itu pada intinya yang satu kabar gembira, yang kedua adalah kabar peringatan atau kabar yang nanti nadanya ada ancaman. Oleh karena itu sama saja, barang siapa yang rajin menuntut ilmu, belajar menggunakan waktu, maka dia akan berhasil. Ini basiro. Tapi kalau barang siapa yang sering sholatnya lambat atau bahkan telat, apa itu bisa jadi tidak sholat, atau barang siapa yang tidak belajar, maka dia akan tidak naik kelas atau tidak berhasil. Ini dalam rangka ini tadi saya sampaikan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Maka untuk introspeksi, untuk muhasabah di dalam diri sendiri, apakah kira-kira ada sifat-sifat orang munafik itu di dalam diri kita. Kalau ada, mari kita sedikit-sedikit kita kurangi, kita hilangkan. Kalau tidak ada, mari kita perbaiki perbuatan kita. Ini yang saya sampaikan tadi, yang surat At-Toha ini juga begitu. Faman a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling atas peringatan saya, atau orang yang berpaling kalau disuruh pikir, disuruh ingat akan tugasnya Allah, tapi dia berpaling atau dia menyepelekan atau menganggap tidak ada, maka fa'inna lahu, maka sesungguhnya dia nanti akan rugi. Ruginya apa?
fa inna lahu ma'isyatan. Ma'isyatan itu kehidupan dongka itu sempit di sini tuh. Fa inna lahu ma'isyatan dongka itu sempit, atau kalau kehidupan biasanya kehidupan yang sulit. Sama saja kalau orang yang diingatkan belajar dia menyepelekan, tidak mau melaksanakan, maka dia akan mengalami masa depannya dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan, dalam menghadapi persoalan nanti kehidupan, maka dia akan dihadapkan pada permasalahan yang sulit, yang susah. Fa inna lahu ma'isyatan dongka. Belum nanti kalau di akhirat ada lagi, nanti akan dikumpulkan dalam keadaan buta, tidak tahu. Kita kan tujuannya kan ilahi anta maksudi waridul kamat ruhi fakti mahatataka lama. Ya Allah, tujuan kami adalah pengen menghadap kepada Engkau, bertemu pada Engkau. Waridul kamat ruhi, dan kami menginginkan ridhomu. Maka ya Allah, berilah kami kecintaan kepada Engkau, dan berilah kepada kami kekuatan untuk bisa melihat berhadapan dengan Allah. Nah, kalau dia di akhirat dalam keadaan buta, maka dia tidak bisa bertemu dengan Allah. Kita sangat rugi. Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Ini intinya, barang siapa yang tidak memperhatikan atau tidak memberikan tanggapan yang baik, atau tidak melaksanakan peringatan Allah, maka dia akan menemui kehidupan yang susah di akhir nanti. Pasti kita kan nggak mau, kita tujuannya kan kita pengen nanti hidupnya husnul khotimah. Jadi juga karena ini sekarang ini kita lagi krisis, nggak ada yang ngejar, ya diisi dengan nasihat. Tapi nasihatnya ini bukan dari saya, nasihatnya saya ambil ini perkataan Quran, kemudian dari inti daripada kitab, inti dari sabda Rasul. Ya. Nah, tadi pagi pengen ingetin lagi, tapi pada tidur. Jangan banyak tidur siang. Saya kembali lagi, jadi tidur lagi sore, sini tidur lagi. Jangan banyak waktu yang terbuang. Waktu yang terbuang, ada yang di Mubarok sendiri kan ada pondok di Mubarok, di Boyolali, di Garut, kemudian di Jogja sini, ada di Bintoro, yang lain ada di mana lagi? Ada di Padang. Nanti tolong dibawa atau diberikan kabar yang harum untuk Jogja ini, untuk cabang yang di Jogja. Caranya gimana? Caranya adalah dengan menggembleng dirimu,
asmu berapalan yang dianggap yang betul-betul dikuasai antainya, kemudian praktek. Di sini kan ada di itu kan ada Thomas Fikri, Mas Yusuf yang apa Fatkul Safinatun Najah apa Fatkul Qorib gitu yang ada terjemahannya itu. Safinatun Najah itu dibuka kalau bosan baca teori, buka kitabnya yang sudah ada terjemahannya itu. Kalau Pak Huda kitabnya Wasiatul Mustafa. Apa? Wasiatul Mustafa. Wasiatul Mustafa. Bukunya dikasih apa? Bisa dikasih. Wasiatul Mustafa. Terjemah pakai terjemah enggak? Terjemah Jawa. Terjemah Jawa. Bisa memahami Mas Yusuf? Ya, insyaallah. Mas Yusuf bisa. Jadi bisa. Ikut nggak kajian Pak Huda? Itu ketua yayasannya itu, Pak Huda itu ketua yayasan. Jadi kamu harus taklim kepada dia. Jadi yang sekarang yang ngatur atau yang itu dia, saya ya, maka diikuti. Kalau Pak Fakih jadi Ki Fakih belum pernah. Kalau Pak Ruhan ngajar anak-anak habis asar ini ya kadang-kadang. Kalau Pak Nasruddin yang habis maghrib udah jarang, anak-anaknya jarang datang juga. Tapi beliaunya datang. Ya kadang-kadang, tapi udah jarang. Ya. Masih semangat nggak ini belajar? Semangat nggak? Ya, semangat belajar dan semangat dan badannya udah enak belum? Hafid ya udah. Ya. Ini kalau saya ini dulu kan belum sempat belajar Iqlal Abniyati Sab'ah Istilahi Walugowi. Ini saya gak begitu atau nggak ngerti. Kalau apa kias istilahi dan kias lugawi itu bedanya, contohnya bagaimana Mas Fikri atau Mas Yusuf? Kalau bina istilahi itu yang kayak apa? Contohnya nanti saya pengen ikut belajar ini. Misalnya mada apa Mas Yusuf nih? Mada yang mudu terus madan terus madan bertangka mamdudun muda latang muda mamadun mimadun. Terus ini kan ini kias apa ini? Kias istilahi ya. Ya, kias istilahi. Coba sekarang madda yang mudu madan wa mamadun madda yang mudu madan wa madan wa
wa huwa maddan wa dzaka mamdudun muda latan muda mamadun mamadun minadun. Nah, ini yang saya pengen belajar ini kan madda asluhu madada. Ini artinya kira-kira di dalam bahasa Indonesia madda asluhu madada. Ya dengerin ya Fit ya, perhatian sini dan dengerin benar. Madda asluhu aslinya madada. Coba Fit ditulis madda asluhu madada. Ini kan mudha'af. Madda asluhu madada ala wasni fa'ala. Ala wasni itu artinya kewajaran. Itu nggak usah di sini aja yang masih madda di atas sedikit ya, situ nggak apa-apa. Madda nggak usah madda. Terus ini kan tasjid madda terus aslinya madada. Jadi tuh, dan madda aslinya itu madada. Wazannya ini kan ada fa'ala yaf'ulu fa'lan. Nah, ini asli anunya fa'ala ditulis aslinya wazan. Setelahnya wazannya fa'ala. Nah, kenapa disebut wazannya fa'ala? Timbangannya fa'ala 3 huruf ya. Terus ya nggak ada tambahan. Madda aslinya fa'ala, artinya kan ada fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu ya kan? Apa itu? Doma apa? Kasrotani, doma domi, apa itu? Fathu domi. Nah, coba tulis di sebelah kanan. Rumusnya 6 toh. Fathu domi atau ditulis saja fathu domi fa'ala yaf'ilu ya. Nah, fathu domi fa'ala yaf'ulu ditulis fa'ala yaf'ulu. Terus fa'ala kasrul domi fa'ala yaf'ilu. Fathu domi, fathu sasri, apa? Kasrotani, fathani, kasur fati domi, terus apa?
baca. Anunya rumusnya aja. Fatu domin, fatu kasrin, patah doma, patah kasroh. Itu yang kayak rumus kalau nyanyi itu. Fatu domin, fatu kasrin, patah tani, kasru kasrin, domo domin, kasro tani. Coba Mas Yusuf diulang biar Dani memperhatikan. Atau sudah bisa baca? Iya, makanya saya ini coba baca. Dani, kamu harus bisa sama dengan teman-temannya. Fa'ala yaf'ulu itu fa. Ini yang dibaca atasnya itu, coba dan diajari dah. Fatku domin, terus fatku kasrin, fatku fathatani, kasru fathin, domu domin, kasrotani. Itu namanya wazan. Wazannya sulasi mujarrad. Nah, coba. Ayo. Fatku domin. Masa baca fatkah aja belum bisa. Kalau yang di atas ini fatkah, yang sekarang domin. Fatkah, ini kasrin. Tiga kan? Fatku, kasrin, doma. Fathah doma. Fatku domin. Fathu domin. Terus Fathu kasrin. Fathu fathatani. Fathatanin. Domu domin. Kasru tanin. Kasru fathin. Doma domin. Kasru tanin. Ya, terus patahnya fathu domin, fathu kasrin, fathu fathatani, kasro fathin, doma domin, kasro kasrin, kasro tani. Ini diingat-ingat ini. Ada apa? Tuh, fatku domin. Fatku domin. Dicatat ini, kamu males sih, nggak mau ngapal, nggak mau nyatet, main aja. Terus kamu baca fathah sama domin aja, fathah doma belum ini. Padahal ini dulu Mas Akmal itu kan sehari hampir paling tidak 2 kali kajian kan. Nyatanya Mas Wafid udah bisa ngajari kami. Ini tanda perhatian atau tanda sayang kita semua sama kamu. Biar nanti kalau ada guru baru, kamu udah bisa nggak bingung lagi kayak kemarin apa itu yang ini kemarin itu tidak tutup singkatan tadi pagi ya. Singkatannya apa tadi? Sudah apa tadi? Ya. Apa? Yang pertama itu apa? Sohibuna misaluna mudoku lapi punau nakisun. Nah,
Sun mak ajwaku Terus sohiuna misaluna mudo aku laki punaki sun ajwaku Ajwaku. Terakhir apa? Tanya Mas Yusuf nih, terus kurangan. sohi Sofi. sohi Sohihuna Sohihuna misaluna sohi mudoa mi sohihuna misal adwak Mahmud Lapib Lakis kamu dibangunin nggak mau, dipanggil pakmu nggak mau, disuruh ke rumah nggak mau, gimana? Kalau nggak mau kamu sudah canggih ya nggak apa-apa. Nih, jadi tugasmu ngejar pelajaran banyak udah. Ini tak kasih hadiah nih. Ini benar Mbak itu gak main-main satu-satu. Satu-satu atau lebih buat kamu. Jadi itu ya. Jadi ada aslu ada ala wasni fa'ala. Uskinatil dalul awal. Nah, yang dimaksud mana Mas? Bisa. Uskinatul dalul awal. Uskinat itu disukun dal yang pertama. Uskinatul dalul awal li ajli syartil idgham. Li ajli untuk syarti syarat idgham dimasukkan. Jadi ditulis dulu mada yang mudu mada. Apa belajar gini-gini nanti kan kamu kalau ngajari kalau ditanya Gani kan bisa mada yang mudu madan yang mudu madan wama madan wama madan wawa madan wataka mamdudun. Wataka mamdudun. Wataka mamdudun. Muda lata muda lata muda mamadun mimadun.
di anu di apa diterjemahkan agar agar apalannya itu lebih uskinat disukunnya dal awal, disukunnya dan awal. Kemudian aslinya madada, terus disukun dal awal. Udah ada yang bawahnya ini disukunnya dal awal. Nah, kenapa ini kan di tas? Udah. Itu kan ini kan di tasjid. Dal awal di tasjid lisati. Nah, untuk syarat ini apa? Uskinatil dal awal li ajli satil idgham, untuk memasukkan, untuk diidghamkan. Jadi madda jadi madda. Ini madda. Li ajli satil idgham fasara mamdan, wamsara mamdan, masara mamdan. Wasoro maka jadi mamdan, kok nggak anu ke sini, maka jadi mamdan, wasoro mamdan, summa udhimat, kemudian diidghamkan dalul ulwa, dalul awal fi saniyah. Ini masih perkara yang itu madud itu tadi disukur dal awal, untuk syarat diidghamkan dal. Jadi yang kedua, maka dal yang kedua dalul awal ini li ajri satil idgham fasara mamdan summa udhimat, kemudian diidghamkan dalul awal ila saniyah yang kedua, limujanasati, karena limujanasati, karena yang sejenis fasoro madda. Fasoro madda sampai jadi madda yang mudu madda, cuma sampai sini madda yang mudu madda. Terus madda yang mudu madda, yang mudu asruhu yang dudu ala wasni yang mulu. Berarti ini yang mudu itu wasannya yang mulu, wasannya yang mulu. Ala wasni yang mulu. Nukilat itu dipindah ya. Nah, nukilat harokatul dal al awal, dipindahkan dal al awal ila maqoblaha, ke dal yang sebelumnya, li ajli saktil idgham, untuk persyaratan idgham. Fasara yang mudu, yang mudu. Udhimatil dal awal, kemudian diidghamnya dal awal di saniyah yang kedua, dal awal diidgham ke dal kedua, limujanasati fasara yang mudu, karena sejenis menjadi yang mudu. Ini Mas Fikri bisa menjelaskan lebih jelas nggak mengartikan ini? Kalau ini kan ada ini di apa namanya, ditarget atau gimana? Kalau ini mada asluhu madan, mada asluhu madada ala wasni fa'ala. Bisa coba ya, mada asluhu
Kapal Mas Yusuf. Ya, coba. Mada asluhu. Mada isluhu madada ala wazni fa'ala. Nah, ala wasni fa'ala ya. Uskinatil Dalil ula lalu dua di ajli syakil dogomi soro li atri satil idgham fasara ada mada. Itu kalau yang sudah ini jelas. Coba diulangi lagi. Ayo diperhatikan. Mada asluhu. mada asluhu madada ala wazni fa'ala uskinatid dalil ula li ajli syakil dogomi Kucing. Kita coba li atri satil idgham. pasoro mada. Terus yang kedua yang mudu. Mudu aslu yang dulu ala wazni pulu uskinat nuka Nukilat harakatud dal. nukilat harakatud dalil ula Ilama qablaha lama qablaha di ajli syakil dogomi pasoro yang Ya. mudu summa Summa udkimatin dalil ula lisanyati ilmu janasati pasoro yang mudu. Nah, ini Hafid bisa deh. Ayo. Mada asluhu madada ala wazni fa'ala uskinatin dalil ula Li ajri ini syakil dogomi pasoro mada fatsara madada pasoro madada summa uskinatin dalil summa udghimatil summa udkimatin dalil ula ilama qablaha fi saniyati summa uskinatin dalil ula lisaniyati ilmu janasati pasoro mada. ya Mas Fikri monggo bareng-bareng biar saya kalau sering dengar biar saya bisa. Yang mudu asluhu apa mada dulu ya udah yang mudu aja. Yang mudu asluhu yang dudu ala wasni yang mungkin harakatul dan ila ma qablaha li ajli sakil idgham pasara yang duduk sumaku dari matifdal awal visanyati limujana satu pasara yamud monggo. Apa dia ini kucingnya di udah nanti di belajar bareng ini ya. Di situ kan ada namanya di apalin ini besok biar ada punya bukunya. Ada toh? Ada dipelajari itu. Ini yang apa ini apa namanya? Ini apa ya, kayaknya yang penting kalau pinter
kias rubawi, kias istilahi, terus ini kayaknya aku itu iri banget dipelajari ya. Dan apalagi itu nanti kalau saya tanya ya ini lagi, kalau enggak nanti harus rajin-rajin orang sama kita biar disemak, kalau enggak biar Mas Apit, Mas Yusuf disuruh ini, Pak ini benar enggak, nanti kalau sudah sapawan sama Mbak Putri atau sama saya, jadi nanti kamu tahu yang itu bina 7 itu terkumpul dari apa, itu menjadi apa. Ibu Busroni ya? Nah, Ibu Busroni. Oh, maaf. katanya baru Masak. baru nanam dari pohon. Wah, bagus ini. Yuk, dapat rezeki. Gini. Ambil lagi pagi. Ya, Mas Fikri. Enggak, aku minta di sana satu mobil. Adik. Dari habis maghrib sampai isya itu kamu bisa hatam berapa juz?